Shalom Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini, mari kita memperkatakan dengan iman Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di sepanjang jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26
Dikatakan orang yang benar, anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, "Aku tahu ya Allahku, bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas." Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, "Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu." Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik, melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya, puji Tuhan kita boleh berkumpul bersama-sama dalam ibadah online pada hari ini. Kita boleh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, bahwa sampai saat hari ini kita boleh sehat dan dalam keadaan yang begitu hebat bersama Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala kita masuk dalam hadirat ya Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kami boleh berkumpul ya Tuhan dalam ibadah online bersama-sama pada hari ini. Kami percaya semua dalam tuntunan-Mu, semua dalam rencana-Mu ya Bapa. Meskipun permasalahan boleh terjadi, tapi kami percaya bersama-Mu kami dapat melalui segala perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama kita mau katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang ajaib, boleh lambaikan tangannya, katakan haleluya. Semua yang di rumah boleh bertepuk tangan. Katakan tak terbayang, tak
terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Semangat dari awal, tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Kau ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kau sungguh ajaib Tuhan, mengatasi segalanya, mengatasi persoalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kau ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Terakhir katakan, Raja mulia. Sorak-sorai buat Tuhan. Mari kita mau masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kami percaya Engkau telah memberikan roh-Mu kepada setiap kami. Roh yang lembut, roh yang menghibur kami. Roh yang selalu memimpin kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah
mengucap syukur kepadamu Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Engkau telah hadir di tengah pujian penyembahan kami ya Bapa. Biarlah pujian kami boleh membawa dupa yang harum di hadirat-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan, kami senangkan Engkau melalui pujian penyembahan kami Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Bangsa ini kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan segala kesalahan bangsa kami Tuhan. Kami tahu bangsa ini adalah milik-Mu ya Bapa. Berkati bangsa kami Tuhan. Berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Tutup bungkus bangsa ini dengan darah dan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat presiden dan wakil presiden kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat presiden dan wakil presiden kami. Engkau hadir Tuhan untuk beliau Bapa. Apapun yang diambil oleh presiden kami Tuhan, itu keputusan berasal daripada-Mu Tuhan. Berkati presiden kami lebih lagi Tuhan, yang hatinya begitu merakyat Tuhan untuk bangsa ini. Berkati dia lebih lagi Tuhan. Tutup bungkus dia dengan darah dan kuasa-Mu. Bapa, kami berdoa juga Tuhan buat jajaran menteri yang ada Tuhan. Dari pusat sampai daerah, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah roh takut akan Engkau ada di tengah-tengah pemimpin bangsa ini. Sehingga Indonesia boleh dipulihkan. Indonesia boleh bangkit dari perekonomian hari-hari ini Tuhan. Berkati Tuhan jajaran menteri Tuhan. Tutup bungkus dia dengan darah dan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pandemi COVID-19 yang hari-hari ini Tuhan masih ada di tengah-tengah bangsa ini. Kami tahu Tuhan di balik semua ini ada rencana-Mu yang indah buat bangsa ini. Terima kasih Bapa buat vaksin Tuhan yang sudah tiba di tengah-tengah bangsa ini. Ada karya-Mu yang begitu indah bagi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat gembala sidang kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta dengan 4 wakilnya. Terima kasih buat hamba-Mu ini Tuhan, yang senantiasa duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk membawa gereja-Mu Tuhan. GPI Gatot Subroto dari Sabang sampai Merauke, urapi lebih lagi gembala sidang kami. Kesehatan yang sempurna Tuhan, menjadi milik beliau Tuhan. Berkati istrinya, berkati anak cucunya Tuhan. Tutup bungkus dia dengan darah dan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat gembala kami di tempat ini, Pak Hendro Basuki beserta keluarga besarnya Tuhan. Kami bawa hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan gembala kami hari-hari ini, Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan gembala kami. Pakai Tuhan gembala kami lebih lagi. Kalau hari-hari ini Engkau pakai dia secara dahsyat dan luar biasa, lebih-lebih lagi pakai gembala kami Tuhan. Berkati ibu Tuhan, berkati kesehatannya Tuhan. Tutup bungkus dengan darah dan kuasa-Mu. Bapa, kami berdoa juga Tuhan buat wakil gembala kami Pak Dion. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu ini. Berkali-kali Engkau jamah hamba-Mu ini Tuhan. Engkau sudah pulihkan dia Tuhan. Engkau sudah sembuhkan dia Bapa. Berkati Pak Dion lebih lagi. Berkati Bu Rosa Tuhan, menjadi tiang doa di tengah-tengah rumah tangga mereka. Berkati anak cucunya beserta dengan menantunya. Tutup bungkus juga dengan darah dan kuasa-Mu. Bapa, kami berdoa juga Tuhan buat jemaat pos pengumben yang setia Tuhan, hadir Tuhan hari-hari ini melalui gereja-Mu di rumah-rumah Tuhan. Engkau melawat Tuhan jemaat-Mu dimanapun mereka satu persatu Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau buka jalan buat jemaat-Mu GPI Pos Pengumben. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar lagi Tuhan firman-Mu akan ditabur. Engkau Tuhan sudah siapkan hamba yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati dia Tuhan. Apapun yang disampaikan pagi hari ini, kami percaya itu berasal daripada isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Anakmu Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita menyanyikan dulu Indah Rencana-Mu Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku,
Shalom, jemaat GBI Posmomen dan Bapak Ibu yang menikmati ibadah online pada pagi hari ini. Tema kali ini saya bawakan bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih besar dari masalah dan penderitaanmu. Ini benar-benar ada satu rema yang saya dapatkan. Pada saat itu memang keadaan di mana diri saya sedang tidak bersuka, tapi memang sedang berduka. Yaitu pertama, masalah saya belum selesai dengan masalah penyakit daripada suami yang mana kok dirundung dengan terus-menerus masalah dengan sakit penyakit. Kemudian saya dapat lagi kakak saya di akhir Januari meninggal yang begitu terkejut karena terus terang saya tidak bisa menenangkan buat anaknya juga yang ditinggalkan masih kecil. Kemudian belum sampai sebulan, 1 minggu yang lalu kakak saya juga dipanggil. Yang kedua, di mana istrinya juga lagi menderita kanker yang cukup parah, menjalar sampai 5 titik. Dan saya juga lagi bergumul, Tuhan apa sih? Apa saya tidak berdaya apa-apa, saya tidak kuat Tuhan. Bahkan mungkin kalau ibu-ibu WB Posmomen pernah saya berkata bahwa tolong doakan saya supaya saya kuat. Pada saat itu saya harus membawakan apa nih Tuhan? Tuhan kasih rema di dalam hidup saya yaitu tentang rencana Tuhan jauh lebih besar dari masalah dan penderitaan yang saya alami. Di sini kita lihat di Roma 5 ayat 3 sampai 5. Di Roma 5 ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kemudian di ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya di sini mengucap syukur ya, bahwa di Roma ini saya dapatkan bahwa ini benar-benar ya, di mana kok kesengsaraan itu malah kita harus menimbulkan, jadi kita harus bermegah ya di dalam kesengsaraan. Karena dari kesengsaraan itu menimbulkan saya menjadi lebih tekun. Menimbulkan tekun jadi saya lebih dapat tahan uji. Bahkan dari tahan uji menimbulkan satu pengharapan. Dan pengharapan itu tidak ada yang mengecewakan. Nah, saya lihat dalam perjalanan kehidupan kita, ada pelajaran yang harus kita lalui. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Di sini saya dapatkan bahwa dalam perjalanan hidup kita ada 3 hal yang harus kita jalani. Yaitu pertama, setiap perjalanan kita ini kita harus belajar. Apakah kita menerima pelajaran tersebut dengan cepat atau lambat, dengan nilai yang baik atau yang kurang baik. Jadi terkadang kalau saya bilang bahwa kalau kita ngalamin yang namanya penderitaan, masalah, kita di sini justru harus belajar. Kita harus belajar bagaimana kita meresponi setiap masalah yang ada. Kemudian yang kedua, kalau memang itu yang kedua adalah kita harus mengulang. Seperti orang belajar, mungkin belajar gak cukup sekali, tapi harus kita coba untuk mengulang belajar lagi. Karena kita kurang paham atau nilai kita mungkin kurang baik. Diumpamakan seperti sekolah kehidupan yang harus kita lalui. Apabila kita harus mengulang belajar karena nilai kita kurang baik, supaya mendapatkan nilai yang baik, sehingga dalam mengulang pelajaran tersebut kita mendalami dan lebih memahami pelajaran tersebut dengan lebih baik. Jadi kalau kita ngalamin, yaitu kita coba belajar dari sakit penyakit misalnya, kita timbul bahwa ini adalah cara Tuhan, di mana saya harus belajar dalam hal apa, yaitu belajar apa? Belajar supaya saya bisa menerima, ya kan? Kalaupun suami sakit, saya harus bisa menerima. Tidak dengan marah-marah, tidak dengan cara kita jengkel sama Tuhan, malah meninggalkan Tuhan. Justru kita belajar untuk menerima. Ada kalanya mungkin masih kurang dalam hidup kita. Mungkin kita hanya bisa di mulut ngomong, tapi di hati kita masih ngedunggal, masih nggak suka ya. Nah, oleh
Oleh sebab itu kita harus mengulang lagi, kita harus belajar lagi. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kita naik kelas. Begitu juga dengan kehidupan kita. Apakah perjalanan hidup kita sudah naik kelas atau tingkat kita sudah naik? Kerohanian kita sudah naik. Nah, oleh karena itu ketika kita tidak belajar tentang sesuatu dari masalah yang kita hadapi, maka Tuhan akan membuat masalah yang serupa lagi muncul kembali dalam hidup kita. Pernahkah Bapak Ibu pernah merasakan bahwa kenapa ya masalah ini bertubi-tubi? Mungkin kita tidak belajar dari hal-hal sesuatu dari masalah yang kita hadapi sehingga muncul lagi dalam kehidupan kita. Nah, kita tanya mengapa? Mengapa bisa timbul lagi? Karena yang pertama saya dapatkan di sini ada 3. Karena Tuhan lebih memilih untuk memperhatikan dan memperdulikan karakter kita daripada melihat kita berada dalam zona yang aman dalam kehidupan kita. Ia lebih ingin melihat kita tumbuh, naik kelas, memiliki karakter seperti Kristus, sehingga ia memberikan masalah yang sepertinya menyulitkan hidup kita, tetapi pada akhirnya kita membuat kita menjadi bertumbuh sesuai dengan kehendaknya. Jadi terkadang kalau kita lihat masalah seperti yang saya alami, aduh Tuhan, masalah ini begitu berat. Tapi memang Tuhan izinkan, karena Tuhan mau melihat saya, melihat karakter saya, agar karakter saya semakin bertumbuh dan naik level. Karakter saya harus Tuhan inginkan seperti karakter Kristus. Itulah yang Tuhan inginkan. Jadi kita tidak berada di zona yang kita mau aman terus. Tapi memang Tuhan izinkan masalah itu terjadi. Karena Tuhan pengen anak-anaknya ini bertumbuh. Karakternya memiliki karakter seperti Kristus yang Tuhan inginkan. Yang kedua, Tuhan tetap dapat menjadikan kesalahan kita ini menjadi sesuatu yang indah. Sesuai dengan rencananya. Walaupun mungkin kita melihat bahwa ada seseorang dengan sengaja melukai hati kita, Tuhan tetap menjadikan indah bagi hidup kita. Walaupun kita terluka, walaupun kita lagi sedih, tapi Tuhan mau menjadikan sesuatu yang indah bagi hidup kita. Bahkan ketika si iblis merencanakan hal-hal yang jahat dalam hidup kita, iblis yang merencanakan hal-hal yang jahat dalam hidup kita, Tuhan dapat menjadikan semuanya itu menjadi kebaikan bagi kita. Ada amin saudara-saudara? Ya kan, kalau kita bilang bahwa iblis aja mau merencanakan sesuatu yang jahat, tapi Tuhan dapat menjadikan semuanya itu adalah kebaikan buat kita. Seperti yang tertulis dalam Alkitab mengenai kisah kalau kita lihat perjalanan hidup Ayub. Kalau kita lihat perjalanan hidup Ayub, ya kan? Perjalanan hidup Ayub itu luar biasa. Ya kan, kalau kita lihat, saya nggak bacain di sini di Alkitabnya karena terlalu banyak. Di Ayub 1 sampai 22, ayat 2, 1 sampai 13, ayat 42 sampai 10 sampai ayat 42, ayat 10 sampai 17. Dan perjalanan Ayub ini adalah orang yang saleh, orang yang taat, orang yang takut akan Tuhan. Tapi kok ngalamin yang namanya cobaan, ujian yang luar biasa. Tiba-tiba apa? Ayub bukan orang yang meninggalkan Tuhan loh. Ayub itu benar-benar orang yang taat dan takut akan Tuhan. Tapi ada aja masalah yang boleh terjadi. Anak-anaknya, ternaknya, semuanya diambil. Tapi Ayub ini bagaimana reaksinya? Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Bahkan istrinya pun ikut mengatai Ayub. Istrinya bukan mendukung Ayub, tapi istrinya mengatai Ayub. Apa yang terjadi setelah Ayub setia dan taat saat dia menghadapi masalah yang bertubi-tubi begitu besar? Mungkin kalau kita dengan mata jasmani, kita pun juga ikut merasakan ya, luar biasa penderitaan Ayub. Tapi pada akhirnya itu adalah Ayub dimenangkan, Ayub dilipat gandakan, berkatnya dicurahkan luar biasa. Bahkan kalau kita lihat di Alkitab sampai 4 kali lipat. Itu yang terjadi. Jadi saya percaya ini juga ayat buat peneguhan buat saya. Begitu saya ngalamin masalah ini, saya berkata, Tuhan
Tuhan tidak melihat masalah saya. Tuhan memang izinkan. Karena itu ada indah rencana Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kalau kita menghadapi masalah, kita jangan terkungkung pada masalah itu. Kita jangan melihat di masalah itu. Tapi memang Tuhan izinkan. Ada rencana yang baik yang Tuhan izinkan. Kalau tadi kita dapatkan mengapa, 1 dan 2 saya sudah sebutkan, dan yang ketiga, Tuhan ingin kita ini setia kepadanya. Jangan melupakan kebaikannya. Apabila dalam kehidupan kita banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi Tuhan tahu yang kita butuhkan dan perlukan untuk kebaikan kita. Jangan sekali-sekali menyalahkan Tuhan. Tuhan Yesus itu sudah mati. Tuhan Yesus itu disalibkan, mati, dikubur dan bangkit. Untuk siapa? Untuk menyelamatkan kita dari kita ini yang berdosa. Oleh sebab itu, jangan sampai kita menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi saya katakan bahwa mengapa masalah itu Tuhan izinkan timbul, ya kan? Karena Tuhan yang pertama, Tuhan mau lebih memilih untuk memperhatikan dan memperdulikan karakter kita daripada melihat kita di zona yang nyaman dan aman. Tuhan ingin karakter kita seperti karakter Yesus. Nanti kapan-kapan kita bahas mengenai karakter Yesus ya. Karakter Yesus salah satunya adalah rendah hati, penolong, sabar. Banyak sekali karakter Yesus yang luar biasa yang harus kita miliki seperti itu. Dan yang kedua, Tuhan tetap dapat menjadikan kesalahan kita itu menjadi sesuatu yang indah sesuai dengan rencananya. Jadi kalau ada kesalahan, Tuhan tidak menghukum kita, tapi memang Tuhan mau jadikan itu menjadi rencana Tuhan. Dan yang ketiga adalah kalau kita lihat, Tuhan ingin kita tetap setia dan jangan lupakan kebaikan Dia. Rencana Tuhan itu jauh lebih besar daripada masalah dan luka hati yang sedang kita alami dan kita rasakan. Tuhan memang mempunyai rancangan dan rencana yang indah atas hidup kita. Kita harus berusaha untuk melupakan luka hati ya. Kalau saya bilang, kalau kita ada luka hati, ada masalah, Tuhan itu kita harus bisa berusaha untuk melupakan yang sifatnya hanya sementara dan memandang jauh ke depan. Memandang pada rencana Tuhan yang sempurna dan kebaikan serta berkat yang sudah Tuhan akan sediakan bagi kita setelah kita melewati semua masalah dan peristiwa tersebut. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu punya rancangan dan rencana yang indah atas hidup kita. Jadi kalau saya juga merasakan bahwa aduh Tuhan, masalah saya ini Tuhan lihat ya, bahwa Tuhan izinkan masalah boleh terjadi karena Tuhan mau mendatangkan rencana-rencana apa atas hidup kita yang jauh lebih besar. Kita bisa melewati semua masalah tersebut dan kita akan terima seperti Ayub, berkat pelipat gandaan yang luar biasa, yang tidak pernah terpikir, yang tidak pernah terbenak di kita sama sekali, Tuhan sediakan. Dan saya percaya dan saya imani bahwa kejadian apapun yang terjadi atas hidup saya dan mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ada rencana Tuhan di balik ini semua. Jadi kita jangan katakan bahwa masalah ini yang kita lihat, tetapi ada rencana yang jauh lebih besar daripada masalah-masalah yang kita hadapi. Ada amin. Kemudian saya dapatkan di sini di ayat di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi rencana Allah itu tidak pernah mendatangkan yang buruk, tapi mendatangkan kebaikan bagi kita yang mau mengasihi Tuhan. Kemudian kita lihat lagi di Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa Engkau
engkau di sini Yesus sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu, rencana Tuhan yang gagal. Jadi kalau saya katakan bahwa mungkin Bapak Ibu merasakan bahwa saya banyak masalah nih, saya banyak penderitaan yang saya alami, tapi Tuhan tuh sanggup melakukan segala sesuatu dan Tuhan izinkan masalah itu tadi terjadi. Karena Tuhan mau melihat karakter kita, mau menumbuhkan karakter kita agar kita naik kelas dan kita akan mendapatkan berkat pelipat gandaan. Rencana Tuhan adalah mendatangkan kebaikan. Ada amin. Kemudian dalam renungan ini saya katakan ya, dalam dunia ini tidak ada satu manusia pun yang dapat memberi jaminan 100% bahwa apa yang direncanakan pasti selalu berhasil. Ya betul gak? Betul ya, bahwa manusia tidak dapat memberi jaminan 100% yang direncanakan selalu berhasil. Akan ada rencana-rencana yang gagal. Meskipun telah dipersiapkan begitu rapi ya, begitu penuh pertimbangan. Tapi Allah ini adalah memang seorang perencana, planner yang terbaik. Melebihi siapapun di alam semesta ini. Apapun yang dia rencanakan selalu berjalan dengan baik dan berhasil. Ketika manusia jatuh dalam dosa, mungkin iblis berpikir bahwa Allah telah gagal dan kalah. Namun justru kejatuhan manusia itu dia merencanakan karyanya. Karya yang agung ya kan. Karya yang luar biasa. Untuk apa? Menyelamatkan manusia. Jadi kalau terkadang mungkin manusia sudah jatuh dalam dosa. Kita berpikir bahwa aku udah berdosa nih. Aku salah nih. Tapi malah lari, malah merasa kayaknya, aku gak berani lagi dekat dengan yang namanya berdoa, aku gak berani lagi yang namanya, aku mulai menjauh dari Tuhan. Itu adalah cara iblis bekerja, ya kan? Justru pada saat kita jatuh dalam dosa, Tuhan izinkan, ya kan? Justru kejatuhan manusia itu dia merencanakan untuk karya Tuhan, yaitu untuk menyelamatkan kita. Jadi kita jangan menjauh, justru kita mendekatkan dengan Tuhan, kita minta ampun. Kan tadi kita bilang kita harus memiliki karakter seperti Kristus agar kita semakin bertumbuh dan kita naik level. Melalui Yesus Kristuslah kini manusia memiliki jaminan untuk menerima apa? Kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Karena tujuan akhir hidup kita adalah kita menikmati tinggal bersama Bapa di dalam kerajaan sorga. Di dunia ini tujuan yang seperti itu gak kekal. Tetapi kita mau mengalami tujuan yang paling kekal, yaitu kita tinggal bersama Bapa di sorga. Yuk kita lihat di Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Ada jaminan yang luar biasa ya. Dan kita lihat di sini ada tangan yang tidak kelihatan itu senantiasa bekerja untuk meneguhkan, membela, menopang hidup kita. Hari ini mungkin badai persoalan tengah menghadapi, membuat kita menjadi lemah dan putus asa. Kita mungkin berkata, masalah ini begitu berat. Saya tidak lagi memiliki masa depan, atau saya sudah kehilangan dasar untuk percaya dan berharap kepada Tuhan. Sering kadang-kadang kita kecewa, putus asa, tapi ketahuilah bahwa hal itu bukan akhir dari segalanya. Tuhan pasti akan memberi petunjuk-petunjuknya sehingga kita dapat keluar dari masalah. Dia berjanji menjadikan kita lebih dari seorang pemenang. Kalau pemenang biasa, tapi kita lebih dari seorang pemenang. Kemudian kita lihat di Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh dia di sini katakan bahwa Yesus yang telah mengasihi kita.
Amin. Perkatakanlah kalimat ini dengan iman. Tantangan sebesar apapun yang saya hadapi tidak akan mampu menggagalkan rencana Tuhan yang sempurna atas hidupku. Mari sama-sama kita merenungkan dari firman ini dan menjadikan rema dalam hidup kita. Bukan saja kita menjadi pendengar, bukan saja kita melihat ya, tapi kita mau melakukan, kita mau bertindak. Yuk kita doa bersama sebagai penutup dari ibadah hari ini. Kita doa, Bapa di sorga, apapun yang terjadi, ajar aku untuk tetap percaya kepada rencanamu atas hidupku. Roh Kudus yang baik, mari pimpinlah setiap langkah hidupku dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kekasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan yang manis dan penghiburan dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.